Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo lali ngaji ben uripmu aji. Di dalam konten kali ini, seperti biasanya, kita akan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mengenai hukum fiqhiyah waqi'iyah, yaitu hukum fikih yang biasanya sering terjadi di sekitar kita. Daripada Anda bertanya dengan orang-orang yang tidak jelas kapasitasnya, maka di sini lebih baik bertanyalah kepada para ulama. Bagaimana cara bertanya dengan para ulama? Tentunya kita harus melihat ibarat-ibarat yang sering disampaikan oleh para ulama. Di sini bukan Al-Fakir secara pribadi yang menjawab, tapi hanya mengutip pendapatnya para ulama. Begitu ya. Nah, pertanyaan yang masuk adalah, rukun sholat itu kan banyak sekali komponennya. Ada namanya takbiratul ihram, Allahu Akbar gitu, Fatihah dan seterusnya. Kemudian di situ ada juga namanya takbir intikal. Bagi hadirin yang tidak tahu takbir intikal, itu takbir yang dibaca untuk perpindahan ya antara satu rukun menuju rukun yang lain. Misalnya ketika selesai membaca surat Al-Fatihah, waladhdallin, amin. Kemudian disambung dengan surat-surat pendek atau ya pokoknya ayat dari Al-Quran. Boleh satu surat, boleh beberapa ayat saja. Kemudian setelah itu Allahu Akbar ruku. Nah, takbir di sini inilah yang disebut dengan takbir intikal. Pertanyaannya adalah, apakah takbir intikal ini hukumnya wajib atau hanya sekedar sunnah? Maka kalau kita mau meninjau di dalam satu ibarat, yaitu kitab Hasyiyah Asy-Syarqawi pada juz 1 halaman 199 yang berbunyi wan nau'u atsani hay'atun minha qauluhu hay'atun arada biha ma laisa ruknan wala ba'dhan yujbaru bis sujudi fala yasjudu litarkiha li'annahu lam yungkal ila angkal wa takbirun fi kulli hafdhin wa raf'in min ghairi ruku'in. Intaha. Jadi hay'ah, sunnah-sunnah hay'ah sholat ini banyak sekali ya. Salah satu daripada sunnah hay'atnya sholat itu adalah takbir-takbir yang dilakukan ketika mau turun, ya mau ruku gitu ya. Atau ketika berdiri. Misalnya Allahu Akbar, Sami Allah liman hamidah kan, Allah sujud, kemudian setelah sujud kedua Allahu Akbar, itu ya. Nah, takbir-takbir yang dibaca itu bukanlah takbir yang wajib ya. Artinya bukan rukun sholat, tidak termasuk rukun sholat. Akan tetapi hanya sekedar sunnah saja, dan namanya sunnahnya itu sunnah hayat. Maka hukumnya apabila tidak membaca misalnya, baik lupa maupun sengaja, itu tidak disebut orang yang sholatnya batal. Artinya sholat masih sah, ya masih sah saja. Karena hukumnya hanya sekedar sunnah. Begitu ya. Jadi mudah-mudahan jawaban ini memberikan pencerahan. Silahkan antum yang punya kitabnya bisa dibuka sendiri. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.